Ya kenapa nggak dari dulu? Kenapa tiba-tiba baru sekarang? Misalnya ada orang gitu mau merusak atau apa terus baru bahasnya sekarang gitu. Iya. Kenapa sih nggak suka banget melihat orang lain bahagia gitu? Kenapa harus ada? Kenapa harus diganggu gitu? Luar biasa. Hai guys, boleh kalau Sorik mau lewat gak apa-apa? Mau ambil bakpia. Mau ambil Mbak Kia? Apa lu kata? Oh Mbak Pia. Hai guys, welcome back. Kembali lagi dengan kita, dengan baju yang sama, dengan perasaan yang sama, betul? Betul, tapi bajunya masih sama ya? Karena kita di satu hari yang sama juga. Aku tuh lagi suka banget pakai baju yang kembaran sama kamu. Beda dong yang putih itu kan. Tapi maksudnya ini sama, lihat tuh gambarnya. Ih. Jadi aku lagi suka yang couple, celana sama jogger pants. Kemarin kita pakai baju sama. Betul guys. Jadi kita akan seperti biasa kita akan bermain satu Jogger kata. pants challenge. Enggak, satu kata. Di sini sudah disiapin berbagai macam kata-kata. Hadiah ya, ada door prize. Di sini door prize di sini ada hatinya Aurel, ada cintanya Aurel. Oh. Ini kita keluarin satu, nanti dari kata-kata tersebut kita harus apa yang ada di benak kita soal kata-kata ini. Salah satu kayak beda biar seru. Oke guys, fans. Aku udah apa? Yang lebih tua dari kamu apa? Harta. Coba. Enggak, apa yang ada di benak kamu ketika kamu dengar kata-kata harta? Harta itu Harta contoh yang misalnya paling berharga. nggak gitu, maksudnya kayak gini. Adalah Bisa juga benar. keluarga. Benar. Misalnya gini, kamu udah berkeluarga nih. Apa yang ada di benak kamu tentang harta? Karena kan setiap orang kan beda-beda. Terus kalau misalnya tadi kan kalau kamu kan harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya, karena Nah, itu keluarga kamu harus jelasin. Itu nggak bisa dibeli sama duit. Iya benar. Kalau harta itu ya sebenarnya keluarga itu bisa orang tua, adik-adik, keluarga. Kalau nanti keluarga kita masa depan, nah itu tuh adalah harta. Yang paling itu emang paling berharga banget sih menurut aku kalau buat keluarga. Karena Karena harta tuh ya keluarga paling banyak. Keluarga tuh apapun. Kalau duit, rumah, mobil itu semua ya bisa dicari asalkan kamu mau kerja keras. Tapi kalau harta keluarga itu yang paling berharga. oh, itu keren banget sih. Itu laki-laki sekali. Oke, aku ada pertanyaan. Oke. Kalau suatu hari abang tidak punya harta abang itu mungkin bukan punya abang tapi titipan dan bisa diambil kapan aja. Terus Gimana pandangannya Aurel? Ada apa yang akan Aurel lakukan saat tetap nggak akan bisa dijawab sekarang karena itu nggak terjadi, belum nggak terjadi. Kalau terjadi Aku kalau nggak ada hartanya, maksudnya gimana? kalau abang ya nggak ada ada harta. harta Udah nggak punya apa-apa gitu. misalnya Kalau misalnya udah tua nanti, misalnya amit-amit gitu, abang kenapa-napa gitu, terus misalnya nggak ada harta. Cuman dia ini orangnya pintar banget. Jadi buat aku, kalaupun dia nggak ada harta, kita bisa memulai, kita bisa sama-sama mulai dari nol karena dia orangnya pintar gitu loh. Kayak apapun dia bisa buat gitu. Jadi dengan otaknya dia tuh kayak ini dikit, ini bisa kita kerjain, yang bisa menghasilkan. Jadi buat aku nggak akan takut itu, ngerti nggak? Oh. Ya benar dong, dia keren banget kan. Oke, fans adalah keluarga buat aku. Karena dan fans tuh kayak gimana ya? Tanpa mereka mungkin aku nggak bisa sampai saat ini. Kamu juga pasti gitu kan? Betul, Mbak. Karena fans itu tuh satu-satunya yang selalu membela ketika kita lagi kenapa-napa tuh. Maksudnya mereka tuh yang kayak berani, ayo, apalagi emak-emak tuh. Wah. Kemarin kita ya guys di Temanggung, di kemarin Semarang, benar-benar ya yang datang tuh mama banyak banget dan seneng banget sih. Maksudnya kita bisa ketemu, alhamdulillah gitu loh. Pokoknya love banget mama, semoga mama di luar sana semua sehat selalu. Amin. Apapun doa-doanya dikabulkan, rezekinya dilancarkan. Amin. Bahagia selalu, amin. Dan semoga kita bisa ketemu juga gitu. Amin. Oke, jadi kalau menurut aku fans itu benar-benar segalanya karena tanpa mereka juga belum tentu aku bisa sampai kayak gini, bisa sekuat ini. Itu guys ya. I love fans. Hancur, dia dapetnya gini lagi. Tadi aku Orang ketiga. Gue benci banget orang ketiga, bye. Aku benci banget sama orang ketiga. Kenapa sih di dunia harus ada orang ketiga? Kayak pada karena kalau orang cuma dua kurang.
Bukan gini loh. Bukan. Karena ketiga tuh bisa jadi anak. Nggak, bukan orang say. satu orang dua bergabung Bukan menjadi gini anak, loh jadi say. orang ketiga. Aku kayak gimana ya? Ya kita nggak boleh juga sih. Kalau misalnya orang suka sama, misalnya contoh ini orang ketiga dalam pandangan kalau kita kita pasangan ya. Misalnya orang mau suka gitu sama kamu. Ya aku sih nggak apa-apa ya, masa bodoh gitu. Itu hak mereka mau suka sama kamu atau dia mau sayang sama kamu, itu hak mereka gitu. Cuman kenapa sih nggak suka banget melihat orang lain bahagia gitu? Kenapa harus diganggu gitu? Suka mah normal ya. Normal, kan? kenapa Misalnya walaupun cowok aja ada yang suka sama Pok Nur misalnya. Ya udah kan suka ya normal, kayak misalnya Pok Nur suka sama Mahen atau suka sama itu bukan Judika, suka, itu ngefans dong. Ini kan suka atau tuh dalam suka sama Taiga misalnya. Iya kan? Kamu Tapi suka tuh- banget sama tapi itu Taiga. tapi bukan suka Ya yang suka, itu normal, Oh, itu oke. semua orang boleh suka. Ibaratnya gitu kan. Iya. Tapi Iya maksud kan? aku gini loh, Yang kenapa jangan tuh berlebihan. sih? gitu Satu, kan. jangan sampai merusak. Maksudku tuh gini loh, yang tadinya adem-adem ayem gitu gara-gara dia jadinya buyar gitu. Kadang suka bingung maksudnya tuh apa, mau apa gitu loh. Mendingan tuh Oh maksudnya ada orang suka terus ngarang-ngarang cerita gitu. ya itu aku juga nggak suka. Itu aku juga nggak suka sih, kayak buat apa sih harus ngarang cerita. Iya, itu aku nggak suka banget sih. Tapi emang dari dulu banyak orang ngarang cerita gunain nama aku tuh banyak banget. Jadi aku tuh udah ya udahlah ya, udah biasa. Nggak, kayaknya aku bingung deh kenapa nggak, misalnya gini ya, kalau memang itu udah dulu ya, dan saat itu kamu belum sama aku, itu menurutku it's fine, nggak apa-apa, karena emang pada saat itu aku nggak ada apa-apa sama dia. Ya kenapa nggak dari dulu, kenapa tiba-tiba baru sekarang, misalnya ada orang gitu mau merusak atau apa terus baru bahas sekarang gitu. Ya karena dari dulu ya aku aneh kalau ada orang ngarang-ngarang cerita terus pakai nama aku, langsung diliput banyak infotainment terus dimasukin YouTube trending gitu. Jadi aku juga bingung. Iya sih, itu apa namanya? Ya, orang yang lucu kayak gini ya. Makanya kan aku bilang, kalau mau suka, mau sayang itu terserah. Cuman kalau udah ngarang cerita itu loh, yang kok lucu. Makanya aku bilang aku kesel banget sama orang ketiga, dan emang bukannya ngakak banget. Soalnya maksudnya aku tahu kalau kata orang-orang zaman sekarang namanya halu. Jadi buat aku untuk orang ketiga tuh halu, dan aku nggak suka banget sama orang ketiga. Karena kenapa sih nggak suka banget melihat orang bahagia gitu? Allah tuh udah menciptakan orang untuk mempunyai kebahagiaan itu masing-masing gitu, tanpa harus merusak hubungan orang lain. Tapi kok gitu? Ih, keren banget aku barusan kata-katanya, wow, keren banget. Allah sudah pasti kan menciptakan manusia, porsi bahagia tuh udah diatur masing-masing gitu. Kenapa harus merusak kebahagiaan orang lain? Bener kan, guys? Aku tuh Betul. Aku lagi mencerna omongan. Oke, dapat. Oke. bener kan aku? Iya. Kan Allah udah menciptakan tuh, kamu bahagianya apa, aku bahagia apa? Berarti sekarang aku ya. Iya. Aku isinya suami. Oke. Ya aku sih kalau punya suami aku akan bahagia. Misalnya kamu jadi seorang suami gitu, menurut kamu suami tuh seharusnya bagaimana gitu? Contoh misal Suami itu yang bisa membimbing keluarganya. membimbing dalam dalam membimbing apa nih? Ya ke hal yang lebih baik lah. Kan suami itu adalah kepala keluarga, dan itu nggak bisa diganggu gugat, karena banyak kan orang sekarang suami takut istri. Menurut aku tuh itu nggak gitu loh. Istri boleh manage segala macam tuh boleh banget, tapi suami itu tetap yang kepalanya, kepala rumah tangga, Leadernya gitu. istilahnya istri itu harus apa-apa aja harus izin sama suami. Itu kan dari kata Tuhan kan gitu. Tapi Even suami pergi nggak harus pun, suami nggak ada rules dari Tuhan, tapi Tapi kalau kalau istri misalnya ada. tapi kalau mau izin pun itu lebih baik kan. Lebih baik. Cuman maksudnya suami itu memang kata Tuhan memang leader di keluarga gitu. Jadi suami itu harus yang bisa bukan hanya ngebimbing, tapi dia harus dihormati lah. Istri boleh pinter, boleh hebat, boleh berprestasi, nggak ada yang salah. Cuman ketika dia di rumah sama suaminya, dia harus menjadi orang yang bukan yang kayak dia yang malah ngatur-ngatur suaminya, yang sok pinter, dia tetap harus dihargai. Iya. Ini buat semua orang ya. Karena gimana pun suami itu kepalanya yang membimbing keluarga. Jadi kita harus Imam, makmum nggak boleh memposisikan diri itu lebih dari suami. benar suami. Karena emang di agama juga suami itu Dan imam. Oke guys, Terakhir guys. aku nggak mau, aku harus dapet istri, ada nggak istri? Aku mau jadi istri. Cewek sayang, cewek, bukan kode. Bukan ngarang. Kamu bener-bener Emang bener, emang Allah sayang banget loh sama gue. Guys, bener-bener langsung dapet istri loh. Ya Allah, terima kasih ya Allah, merinding loh saya. Berarti Bener-bener. kamu. Oke, istri adalah ibu, suami. Ibunya suami. Gimana? Ibunya suaminya.
Guys, kamu dulu sayang, kan kamu tadi kan after. Masalah. Abang dapetnya selalu yang berat-berat guys. Masalah, oke. Bukan hidup namanya kalau nggak ada masalah. Jadi pasti ketika masalah datang itu berarti kita masih hidup dengan seperti manusia pada umumnya. Karena kita semua pasti akan timbul masalah. Di tempat kerja masalah, di ini masalah, di rumah tangga itu pun masih ada masalah. Tinggal diri kitanya menyikapi masalah tersebut. Kalau menyikapinya dengan emosi, dengan marah-marah, dengan ini ya nggak akan kelar. Akannya apalagi kalau punya pribadi yang sama-sama batu gitu. Yang cewek nggak mau ngalah, yang cowok nggak mau ngalah tuh jadinya malah gini. Salah satu harus ada yang bisa. Yang ada tuh kalau dua-duanya masalah sama masalah batu sama batu, cerai, pisah jadinya. Kalau di rumah Terus tangga ada yang bisa ngalah ya. ada yang bisa ngalah atau enggak ada yang bisa apa ya namanya? Apa sih namanya cuy? Mengayun bukan apa sih? Polisi kan. Apa poligami? Kalau ada masalah tuh ya harus dihadapi. Kalau masalahnya misalnya di keluarga dengan ujian keluarga ya harus dihadapi. Dan jadi istri atau jadi suami nggak boleh egois juga ketika ada masalah malah menyalahkan istrinya atau menyalahkan suaminya. Ya kayak gitu harus saling support, saling kuat bersama menyelesaikan masalah tersebut. Bersama kita mampu. Bersama kita mampu. Istri adalah seorang wanita yang kuat, istri nih ya menurutku, yang harus menuruti apa kata suami. Dan istri adalah doa yang paling mujarab setelah ibu. Istri yang soleha. Jadi menurutku istri. Kalau istrinya apa? Ini mau ngomong apa nih coba nah, saya. maksudnya Apa? Coba. misalnya contoh istrinya yang nggak taat sama suaminya terus mabok-mabokan atau apa misalnya pergi sendiri. Nah doa yang nggak dikabulin. Istri yang dikabulkan tuh istri yang soleha. Yang mendengar kata suami Yang yang mengurusi suaminya gitu. Sekarang nih aku banyak banget loh belajar. Hal apapun tuh aku dari awal aku kenal dia sampai sekarang tuh semua tuh aku perhatiin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi tuh udah mulai belajar apa dari bajunya, obat-obatan, rambut, pokoknya semua penampilan. Jadi tuh menurut aku sekarang nih aku mempunyai hal yang baru dalam hidupku yang beda banget dari yang dulu-dulu. Mungkin aku belajar menjadi istri yang soleha. luar biasa. Sederhana perhatianmu. Lucu ya kita. Iya sih lucu, cuman biasanya. Nah kan dah kelas. Udah. Kita we lost. Nggak guys, gini loh guys, daripada kita berdebat ya guys ya. Jadi mending kita. Nggak benar, karena aku belum ngomong apa-apa, kamu tuh sudah ngomong. Oke sayang, oke. Ya udah makasih ya guys. Oke guys, thank you for watching. Ini seru banget karena banyak banget dari video ini, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dan banyak banget kata-kata yang mungkin belum begitu mengerti tentang kata-kata ini. Kalian bisa, oh iya bener ternyata tuh begini. Karena pandangan orang kan masing-masing. Tapi kalau dari menurut kita seperti itu. Oke guys, Maaf ya, thank you for watching. ngantuk guys, aku habis nge-gym sama habis berenang. Jadi ngantuk banget guys, dia capek. Jadi mungkin abis ini mau berendam lagi biar tidur lebih nyenyak. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, di subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Say less, I feel racing.